Halo, selamat datang kembali di Nalaris. Selama bertahun-tahun, nama Jeffrey Epstein itu udah jadi sinonim buat misteri, kekuasaan, dan kejahatan yang tersembunyi di kalangan elit. Jaringan pertemanan yang luar biasa luas selalu jadi bahan spekulasi dan bisik-bisik. Nah sekarang, seolah-olah sebuah berangkas raksasa yang terkunci rapat akhirnya dibuka paksa. Jutaan halaman dokumen yang tadinya disegel, dirahasiakan, akhirnya dilepas ke publik. Ini momen yang ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi pertanyaannya, setelah semua sensasi ini, apa sih sebenarnya isi dari file Epstein itu? Siapa saja nama-nama besar yang ikut terseret? Dan yang terpenting, apakah rilis dokumen besar-besaran ini benar-benar membawa kita semua selangkah lebih dekat pada kebenaran? Atau justru sebaliknya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah semuanya, lapisan demi lapisan. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu skala dari semua ini. Coba bayangkan sejenak, kita ini nggak lagi ngomongin soal ratusan atau ribuan halaman dokumen ya. Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ telah merilis hampir 3,5 juta halaman dokumen. 3,5 juta. Coba deh bayangin tumpukan kertasnya setinggi apa. Ini adalah volume informasi yang supermasif. Isinya macam-macam. Ada email-email pribadi, catatan penerbangan ke pulau pribadinya yang terkenal itu, sampai ringkasan wawancara dari investigasi yang udah berjalan selama 2 dekade. Jadi ini bukan sekedar kebocoran data biasa. Ini adalah pembukaan arsip investigasi kriminal yang luar biasa kompleks dan sensitif. Ya, angka 3,5 juta itu memang mencengangkan, bikin kita semua melongo. Tapi pada akhirnya angka ya hanyalah angka kan? Pertanyaan yang sebenarnya, pertanyaan yang paling penting buat kita semua adalah, apa sih isi dari jutaan halaman ini? Apa yang diungkapkan dokumen-dokumen ini tentang jaringan Epstein yang begitu menggurita? Nah, inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Kita akan coba membedah lapisan-lapisan informasi ini untuk memahami substansinya, bukan cuma sekedar ikut-ikutan sensasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling banyak dibicarakan orang di seluruh dunia, nama-nama yang ada di dalam file itu. Jujur aja, membaca dokumen-dokumen ini tuh rasanya seperti membuka buku kontak pribadi Jeffrey Epstein. Dan isinya, wow, isinya adalah daftar siapa saja dari berbagai kalangan paling berpengaruh di planet ini. Ini menunjukkan betapa luas dan dalamnya jangkauan pengaruh Epstein. Coba Anda lihat keragaman nama-nama yang muncul di sini. Gila kan? Ada Pangeran Andrew dari keluarga kerajaan Inggris, ada mantan Presiden Amerika Serikat seperti Bill Clinton dan Donald Trump, ada raksasa teknologi yang namanya kita dengar setiap hari, Elon Musk dan Bill Gates, bahkan pengusaha petualang seperti Richard Branson dari Virgin Group juga ada. Penting untuk dicatat sekali lagi ya, kehadiran nama mereka itu tidak secara otomatis berarti mereka terlibat dalam aktivitas kriminal. Tapi ini secara gamblang menunjukkan jangkauan Epstein yang luar biasa. Dari dunia politik, bisnis raksasa, sampai kalangan bangsawan. Dia ini bukan sekedar penjahat biasa, dia adalah penjahat yang bisa dengan leluasa bergerak di lingkaran kekuasaan tertinggi di dunia. Dan biar kita dapat gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana sih nada komunikasi di dalam lingkaran elit ini, mari kita lihat kutipan langsung dari salah satu email. Ini dari miliarder Richard Branson tahun 2013 saat mengundang Epstein ke pulauannya. Dia menulis, asalkan kamu membawa haremmu. Coba kita berhenti sejenak di kata harem. Penggunaan kata ini dalam sebuah undangan pribadi antar orang-orang super kaya menunjukkan tingkat keakraban yang, kalau kita lihat dengan kacamata sekarang, dengan semua yang sudah kita ketahui, terasa sangat-sangat mengerikan dan tidak pantas. Nah, ini ada contoh lain yang juga sangat menarik, yang nunjukin sisi lain dari jaring Epstein. Ini dari Sarah Ferguson, mantan istri Pangeran Andrew. Dia mengirim email yang isinya mendesak butuh 20.000 pound untuk sewa hari ini. Ada ide? Email ini menunjukkan bahwa hubungan Epstein dengan orang-orang di sekitarnya itu bukan cuma soal pesta dan perjalanan mewah, tapi juga ada unsur ketergantungan finansial. Dia sepertinya memposisikan dirinya sebagai seorang pemecah masalah, seorang pahlawan yang siap membantu dengan uang, yang tentunya memberinya pengaruh dan kendali lebih besar untuk menjerat orang-orang ini dalam jaringannya. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang sangat-sangat krusial untuk kita pahami bersama. Saya ulangi, ini sangat penting. Namanya disebut di dalam dokumen-dokumen ini, itu menunjukkan adanya asosiasi atau hubungan dengan Epstein. Itu fakta. Namun, itu bukan bukti atau tuduhan bahwa mereka melakukan kejahatan. Tujuan dari pembahasan kita di Nalaris adalah untuk melaporkan apa yang ada di dalam dokumen, bukan untuk menghakimi. Kuncinya adalah kita harus bisa memisahkan antara fakta asosiasi dan tuduhan kriminal. Ini dua hal yang sangat berbeda. Pertanyaan logis berikutnya yang mungkin muncul di benak Anda adalah, kenapa sekarang? Kenapa setelah bertahun-tahun, jutaan dokumen ini tiba-tiba seolah membanjiri internet? Nah, ini bukan keputusan yang acak atau tiba-tiba. Perilisan ini adalah puncak dari sebuah proses hukum dan legislatif yang sangat panjang dan alot.
Jadi, penyebab utamanya adalah perintah pengadilan. Perintah ini lahir dari tekanan publik yang luar biasa besar dan proses hukum yang panjang. Selama bertahun-tahun, banyak media dan kelompok advokasi korban yang nggak berhenti mendorong transparansi. Mereka menuntut agar semua ini dibuka. Akhirnya, pengadilan memutuskan untuk memerintahkan Departemen Kehakiman merilis catatan-catatan yang berhubungan dengan penyelidikan Jeffrey Epstein dan rekannya Ghislaine Maxwell. Alasannya? Kepentingan publik untuk tahu dianggap lebih besar daripada kebutuhan untuk terus menyegel dokumen-dokumen ini dalam kegelapan. Menanggapi perintah pengadilan itu, Departemen Kehakiman atau DOJ langsung meluncurkan sebuah operasi yang super besar. Ini bukan tugas yang gampang loh. Bayangkan mereka harus menyisir data dari berbagai penyelidikan yang berlangsung selama puluhan tahun, yang tersimpan dalam format yang beda-beda dan tersebar di berbagai kantor. Ini adalah sebuah tantangan logistik yang monumental, sebuah pekerjaan raksasa. Slide ini dengan jelas menggambarkan skala upaya DOJ yang luar biasa itu. Coba deh kita lihat angka-angkanya. Awalnya mereka mengumpulkan lebih dari 6 juta halaman dokumen yang berpotensi relevan. 6 juta. Untuk meninjau semua itu, mereka mengerahkan lebih dari 500 pengacara dan peninjau. Setelah melalui proses penyaringan dan redaksi yang rumit, di mana mereka harus menyensor informasi-informasi sensitif, mereka akhirnya merilis hampir 3,5 juta halaman ke publik. Jadi, bisa dibayangkan betapa besarnya pekerjaan ini. Namun, seringkali niat baik untuk transparansi itu punya konsekuensi yang tidak diinginkan. Perilisan dokumen ini dengan cepat menjadi sangat kontroversial. Kenapa? Karena ini menciptakan sebuah benturan yang sangat menyakitkan antara hak publik untuk tahu dan kebutuhan yang mutlak untuk melindungi para korban dari trauma yang lebih dalam. Ini menyoroti sisi manusiawi yang tragis di balik tumpukan data mentah. Mari kita lihat apa sih tujuan resmi dari DOJ. Dalam surat mereka menyatakan dengan sangat jelas, tujuan mereka adalah, kutip, dengan hati-hati menyunting informasi apapun yang dapat mengidentifikasi korban. Jadi, niat awalnya itu mulia. Tujuannya adalah untuk mengungkap para pelaku dan orang-orang yang membantu Epstein, bukan untuk menyakiti kembali mereka yang sudah begitu menderita. Tapi sekarang, mari kita bandingkan tujuan mulia itu dengan kenyataan pahit yang dirasakan oleh para penyintas. Ini adalah kutipan yang sangat kuat dari pernyataan bersama mereka. Mereka bilang, perilisan terbaru ini mengekspos para penyintas, sementara para pria yang melecehkan kami tetap tersembunyi dan terlindungi. Pernyataan ini rasanya seperti sebuah tamparan keras, sebuah kontradiksi langsung terhadap tujuan awal DOJ. Para penyintas, orang-orang yang seharusnya dilindungi, justru merasa menjadi korban untuk kedua kalinya. Slide ini menguraikan dengan jelas jurang yang dalam antara tujuan dan kenyataan. Di satu sisi, tujuannya adalah redaksi yang cermat dan hati-hati. Di sisi lain, kenyataannya, redaksi yang sangat tidak konsisten, informasi pribadi para korban malah terekspos di ribuan halaman, dan yang paling mengejutkan dan bikin marah, seringkali wajah perempuan dalam foto-foto bukti itu ditampilkan, sementara wajah laki-laki di samping mereka justru disembunyikan dengan sensor. Kesenjangan yang mengerikan ini tentu menimbulkan pertanyaan yang sangat serius tentang kompetensi dan bahkan niat dari proses ini. Dan ini adalah suara dari salah satu penyintas, Annie Farmer. Kesaksiannya sangat penting dalam proses hukum yang akhirnya berhasil menghukum Ghislaine Maxwell. Dia berkata, tidak ada penjelasan bagaimana ini bisa dilakukan dengan begitu buruk. Kata-katanya merangkum semua frustrasi, kemarahan, dan keputusasaan para korban. Ini bukan kritik dari pengamat luar ya, ini adalah jeritan hati dari seseorang yang berada di pusat badai ini selama bertahun-tahun. Baginya, kegagalan ini bukan sekedar kesalahan teknis, ini adalah sebuah pengkhianatan. Jadi sekarang kita punya jutaan halaman dokumen yang dilepaskan ke dunia. Tapi, terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Bagaimana publik, jurnalis, dan kita semua bisa memahami lautan data yang begitu luas ini? Ternyata, perilisan besar-besaran ini tidak secara otomatis berarti kita langsung dapat pencerahan. Sebaliknya, banyak yang justru merasa tenggelam dalam data. Coba deh lihat contohnya di layar ini. Halaman demi halaman isinya sensoran hitam tebal, seringkali tanpa konteks sama sekali. Ini bukan seperti membaca buku dari awal sampai akhir. Ini lebih mirip seperti mencoba menyusun puzzle raksasa dengan ribuan potongan yang hilang. Menemukan informasi yang signifikan dalam kondisi seperti ini jadi luar biasa sulit, hampir mustahil bagi orang biasa. Tapi, di tengah kekacauan ini muncullah inovasi. Ada sebuah platform bernama gmail.world yang dibuat oleh para pengembang independen. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mengubah jutaan halaman PDF yang sulit dibaca itu menjadi format yang bisa dicari dengan mudah dan mereka menyajikannya dalam antarmuka yang sangat familiar, terlihat seperti Gmail.
Ini adalah contoh keren bagaimana teknologi bisa membantu memberikan keteraturan pada kekacauan data. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada pertanyaan mendasar di akhir pembahasan kita. Setelah jutaan halaman dirilis, setelah semua kehebohan ini, apakah kita benar-benar lebih dekat pada kebenaran? Ataukah kita justru hanya terkubur lebih dalam di bawah tumpukan data yang membingungkan dan redaksi yang serampangan? Perilisan file Epstein ini dimaksudkan sebagai sebuah langkah besar menuju transparansi, tapi pelaksanaannya yang sangat cacat malah telah menciptakan dilema baru. Kebenaran mungkin ada di suatu tempat di dalam 3,5 juta halaman itu, tapi menemukannya ternyata adalah tantangan yang sama besarnya dengan mengungkap kejahatan itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak di Nalaris. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Dan saya ingin tahu pendapat Anda, menurut kalian, apa langkah selanjutnya yang harus diambil setelah semua dokumen ini dirilis? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.